Ya buat warga semuanya seluruh Indonesia, jangan seperti saya ini pinjam dari rentenir yang kejam itu. Pokoknya jangan sampai seperti saya jadi korban rentenir. Ya. Bapak tidak sanggup bayar waktu berapa bulan sih Pak? Ya kalau berapa itu ya 6 atau 7 itu nggak bayar. Saya langsung pergi ke Bandung sama itu mau kerja. Sudah punya uang sedikit mau bayar ke kampung, ternyata rumah sudah hancur. Ia namanya Undang. Undang merupakan warga kampung Haursea, Desa Cipicung, Kecamatan Banjuresmi, Garut. Ia harus kehilangan tempat tinggal lantaran terlilit utang senilai 1,3 juta. Rumahnya dirobohkan oleh rentenir. Tinggal bareng istri, anak. Ya kalau di sini sudah berapa hari ya. Soalnya saya duduk di pesantren Pak Haji Aceh Bustomi di Pasirwangi. Semenjak dirobohkan. Iya, semenjak dirobohkan. Kalau di sini kan saya harus tinggal di mana? Pak, sudah berapa lama Bapak tinggal di sini? Menetap di sini? Ya Dari kecil kan? dari kecil, nggak tahu tuh tahun Dari berapa. lahir ya? Dari lahir aja, dari asli dari Oh, sini. asli dari sini. Asli dari sini. Kalau ini lahan ini, tanah ini peninggalan orang tua? Iya. Orang tua. Ada berapa bersaudara di Bapak? Kalau semuanya ada 8, saya ke-7, yang buncit ada 1 sudah misah rumah itu diambil sama suaminya. Pak, kalau boleh tahu sih, betul gara-gara 1.300.000 rumah Iya, Bapak? Iya, 1.300.000 rumah saya jadi hancur. Dulu untuk keperluan apa Pak uang itu? Ya dulu keperluan, yalah maklum deh, lemah soal ekonomi. Lemah ekonomi. Iya. Pak tahu nggak kalau dulu bahaya pinjam ke rentenir bakal begini? Iya. Nggak tahu bahayanya bakal begini ya? Nggak tahu bakal itu rentenir itu sadis sekali. Nggak tahu akan jadinya begini. Pak, selain Bapak di sini banyak yang pinjam? Ya kalau dengar-dengar dari kampung sana banyak yang jadi korban dia setelah kejadian ini, banyak yang bilang gitu. Pokok-pokok kan udah bayar. Tapi pernah cicil kalau nggak bayar. Udah, dicicil terus. Kan 7 bulan yang belum dia bayar. 7 bulan nggak dia bayar. Tapi akuan rentenir ini diakuinya 2 tahun nggak bayar utangnya. 2 tahun. Pak Ceng, apakah setiap rentenir selalu sadis? Kalau menurut apa korban yang sempat mengadu ke Pak Ceng? Ya rentenir itu selalu sadis. Semua rentenir itu sadis. Mau rentenir yang 10%, itu kan rentenir itu kebanyakannya kan menjabel. Mengambil hak? Mengambil hak. Kebanyakannya mengambil hak. Rentenir Misalkan itu gitu. mobil, rumah diambil gitu? Diambil. Nekat, senekat itu? Nah, kenapa masyarakat tidak berani melapor ya? Karena ketakutan itu kan hutang, karena ya masyarakat kan tidak tahu tentang hukum, ketakutan lah. Kebanyakan Semenjamur parah apa Pak Ceng? Rentenir di Garut ini separah apa menjamurnya? Wah, kalau dibilang separah apa sih udah parah banget. Makanya banyak korban-korban rentenir di Garut itu, tapi berbau koperasi. Oh, berbagai koperasi. Kebanyakannya kan berbau koperasi. Makanya di Garut ini pemerintah harus menanggapi dengan bijak.
Polisi pun akhirnya mengamankan wanita berinisial A bersama beberapa orang lainnya. Mereka diduga terlibat perobohan rumah gara-gara uang 1,3 juta yang terus berbunga hingga 15 juta rupiah. Pengungkapan dan penangkapan tersangka tindak pidana pengerusakan secara bersama-sama sebuah bangunan tanah semi permanen dan bedeng yang ada di daerah Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi, tepatnya di Kampung Haursea, Kecamatan Kabupaten Garut. Di mana awal mulanya bahwa bangunan ini dimiliki oleh Bapak Undang bersama dengan Ibu Sutinah yang bersangkutan menerima jasa pinjaman sebesar 1,3 juta rupiah. Kemudian pihak Bapak Undang dengan Ibu Sutinah ini membayar sampai dengan tahun 2022 bulan Januari. Dan selebihnya sampai dengan bulan September itu tidak mampu membayar, tidak bisa membayar pada bulan Januari, sehingga yang bersangkutan akhirnya mencari pekerjaan di Kota Bandung. Nah, selama 8 bulan sampai dengan bulan September tahun 2022. Kemudian pada tanggal 10 September beliau mendapatkan informasi bahwa bangunan atau bangunan di atas tanahnya itu dirobohkan oleh pihak pemberi jasa pinjaman uang saudara A tadi bersama dengan orang-orangnya, termasuk juga di situ ada saudara dari Bapak Undang. Itu tadi. Rumah Undang akhirnya dibangun kembali oleh dua bantuan, yakni dari bantuan Polres Garut bersama Dinas Perkim Kabupaten Garut. Polres Garut memberikan bantuan ini untuk membantu masyarakat miskin yang memang kesulitan di tengah ekonomi saat ini. Setelah mempertimbangkan, memastikan bahwa DPC Pradi Kabupaten Garut membuka layanan pengaduan korban-korban rentenir, terutama yang asetnya sudah diambil secara paksa ya. Disita secara paksa. Jadi korban-korban aset yang disita rentenir secara paksa bisa mengadu ke Pradi Kabupaten Garut. Betul, nanti kita beri acara advokasi karena memang ini cara-cara licik lah, cara-cara tidak baik, tidak manusiawi lah yang dilakukan. Melawan hukum Tentu ketika penyitaan itu tidak berdasarkan hukum, tidak berdasarkan ketentuan, tidak berdasarkan dengan aturan yang berlaku, tentu itu sebuah perbuatan yang melawan hukum. Sejauh ini informasi yang diterima pasca kejadian ini. Udah berapa kasus? Betul, terima kasih. Memang sementara ini baru komunikasi langsung ya melalui via saluran aplikasi WhatsApp. Jadi setidaknya ada 2-3 orang yang sudah mengutarakan atau menyampaikan kendala-kendalanya. Memang motif-motifnya itu ada beberapa orang yang menyampaikan terkait masalah ada sawah yang sudah disita, sehingga kesulitan membayar, maka aset tanah lah yang diserahkan, sawah lah berupa sawah. Kalau Pak Undang ini kan dari 1,3 juta menjadi 15. Pak Undang itu dari 1,3 dari 21 juta menjadi 132. Karena memang tidak mampu membayar, maka sawah lah yang diserahkan. Nah itu kan praktek-praktek seperti itu, praktek-praktek yang melanggar hukum tentunya dalam aspek itu jangka waktu berapa bulan kan? 6-8 bulan. Jadi dalam aspek penyitaannya, pengambil paksaannya aset itulah yang kalau menurut hukum pengambilan aset harus seperti apa? Harus melalui pengadilan. Putusan pengadilan dan dilakukan oleh jurusita pengadilan. Itu baru sah, itu baru sesuai dengan hukum. Jadi kalau
kalau tidak bisa seseorang menyatakan bahwa orang tersebut telah berinvestasi. Tentu ini harus melalui proses.